Welcome to Market Outlook dari Spring Investment Indonesia. Kali ini kami akan membahas mengenai momentum pergerakan dan juga opportunity di pasar obligasi Indonesia. Pada bulan Januari 2020, pasar obligasi masih menguat dan terlihat bahwa pasar belum terlalu memperdulikan penyebaran COVID-19. Hingga kemudian di bulan Februari 2020, virus mencapai Amerika Serikat dan Eropa. Saham secara global mulai terkoreksi secara pelan-pelan, dan puncaknya terjadi di bulan Maret, di mana terjadi pembalikan posisi yang masif dan koreksi di semua kelas aset, baik obligasi maupun saham. Dampak yang paling cukup besar adalah terjadi kekeringan likuiditas di pasar finansial, yang terlihat pada kredit market di Amerika Serikat, yang terjadi pencairan besar-besaran pada fund-fund kredit, sehingga kredit risk meningkat secara umum. Di Indonesia sendiri, kita bisa mengamati dengan angka CDS Indonesia yang menunjukkan probabilitas default suatu kredit. CDS Indonesia sempat naik ke angka 290 dibandingkan dengan tahun 2019, di mana angka CDS bergerak di kisaran angka 95 hingga 100. Dan dampaknya dapat terlihat pada obligasi pemerintah Indonesia, baik berdenominasi dolar Amerika Serikat dan juga berdenominasi rupiah, di mana imbal hasil naik cukup tajam. Secara umum, kondisi pasar obligasi Indonesia di bulan Maret sangat buruk, di mana kepemilikan asing di surat utang negara turun cukup besar, dari kisaran 38% ke level 32%. Dan untuk memperbaiki kondisi yang penuh tekanan negatif ini, maka bank sentral di berbagai negara harus memotong suku bunga dan kemudian menginjeksi likuiditas, sehingga akhirnya perlahan-lahan terjadi stabilisasi di pasar kredit. Dampak negatif dari COVID-19 sendiri terhadap perekonomian Indonesia terasa cukup besar, di mana pertumbuhan Indonesia yang biasanya tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun belakangan, maka diperkirakan berdasarkan ramalan Bank Indonesia hanya bisa tumbuh sekitar 0,9% hingga 1,9% pada tahun 2020 ini. Beberapa langkah harus diambil oleh otoritas, baik Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia. Bank Indonesia mengambil kebijakan menurunkan suku bunga, dan dari Kementerian Keuangan meluncurkan stimulus fiskal dan penangguhan pajak. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa defisit fiskal ditargetkan di level 6,3% dari PDB. Defisit fiskal sendiri akan dibiayai melalui sisa saldo anggaran dan penerbitan surat berharga negara. Hingga Agustus 2020 ini, terlihat bahwa CDS sudah membaik ke level 100, di mana puncaknya sempat berada di level 290. Di samping itu, rupiah terlihat sudah mengalami penguatan, yang terlihat pada grafik nominal effective exchange rate antara rupiah dan dolar Amerika Serikat, dan terlihat rupiah yang sudah menguat cukup baik dari level terendahnya pada bulan Maret. Akan tetapi, hingga pertengahan Mei, harus diakui bahwa penguatan obligasi Indonesia cukup tertinggal, dan menurut pemikiran kami, ini bersumber dari ketakutan investor terhadap berlebihnya suplai obligasi yang cukup besar yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang nantinya akan digunakan untuk membiayai defisit fiskal. Bagi investor asing yang ingin berinvestasi pada obligasi Indonesia, faktor utamanya memang adalah kestabilan dari nilai rupiah. Terlihat pada grafik di sebelah kanan antara volatilitas obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun yang ditunjukkan oleh indeks VIX yang dibandingkan dengan volatilitas rupiah. Terlihat bahwa dengan injeksi luar biasa yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, berdampak positif terhadap volatilitas obligasi pemerintah Amerika Serikat yang sudah jauh menurun dibandingkan dengan volatilitas di bulan Maret. Akan tetapi, penguatan rupiah terlihat masih tertinggal, meskipun kami masih melihat peluang rupiah untuk menguat ke depannya di tengah biaya hedging yang masih terbilang cukup tinggi hingga pertengahan Mei yang lalu. Jika dilihat dari sisi real yield Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain, cukup berbeda jauh dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi COVID-19 merebak. Dan ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat obligasi Indonesia seharusnya cukup menarik bagi investor asing. Kami melihat peluang obligasi Indonesia untuk menguat tetap terbuka dengan catatan bahwa normalisasi kegiatan ekonomi secara global terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian, hal ini juga nantinya akan diikuti oleh perbaikan sentimen risiko dan kembalinya arus modal terutama ke negara-negara berkembang hingga mencapai ke level sebelum pandemi COVID-19 merebak. Demikian market outlook dari Spring Investment Indonesia terkait dengan kondisi pasar obligasi Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.